Selamat hari Minggu. Hari ini aku akan mau masak lagi masakan anak kosan, oke? Dan ini bahan-bahan yang aku butuhkan. Bisa kita lihat ada sambal hijau, ada bawang merah, bawang putih, tofu, dan sayur-sayuran. Pertama-tama aku akan buat dulu bahan sambal hijaunya ya. Nah ini kita pertama potong-potong dulu kecil-kecil bawang putihnya. Kenapa aku potong kecil-kecil? Karena aku tidak punya ulekan yang batu atau blender. Jadi aku potong kecil-kecil dulu agar nanti aku mudah untuk menguleknya. Karena tadi sebelumnya aku punyanya ulekan kayu ya. Jadi untuk mempermudah aku nanti mengulek sambal hijaunya, jadi aku melakukan pemotongan kecil-kecil dulu nih terhadap bawang merah dan bawang putihnya. Ini sebagai bumbu dasar ya. Oke, setelah dipotong-potong, kita masukkan ke dalam ulekan kayunya. Lalu kita ulek-ulek terus sampai halus ya. Nah ini penampakannya seharusnya ini lebih kecil lagi. Kemudian kita tambahkan garam ya, agar ditambahkan garam agar mudah untuk menguleknya, agar bisa lebih cepat lembutnya. Kemudian kita ulek-ulek, ulek terus sampai dia halus. Ini tidak boleh keluar lagi, masih bisa besar, jadi harus dipotong kecil-kecil lagi ya teman-teman. Oke, kita potong kecil-kecil lagi. Oke, kita ulek kembali. Dan agar mudah kita nguleknya, kita pakai bantuan garpu ya, agar tidak kemana-mana untuk dari ulekannya. Kita ulek terus teman-teman, ini diulek terus sampai halus. Kenapa lama ya? Karena menggunakan ulekan kayu ini agak lebih sulit ya dibandingkan dengan ulekan yang batu. Tuh, kita ulek terus. Lama nih uleknya, lumayan sampai terus di tangan, tapi ya nggak apa-apa lah ya demi masakan sambal hijaunya. Oke, kita ulek lagi sampai halus. Nah ini penampakannya sudah mau hampir halus ya. Udah kelihatan halus ya, jadi ini udah lumayan agak halus. Kita selesai uleknya, kita rapikan. Udah mulai agak halus ya. Oke, kita rapikan, kemudian kita siapkan juga sambal hijau yang akan kita ulek. Jadi kita rapikan dulu, kemudian kita ambil wadahnya untuk menaruh sambal, untuk menaruh bawang yang sudah diuleknya. Kenapa nggak langsung ditambahin sambal cabai hijaunya? Karena susah uleknya kalau misalnya berbarengan. Jadi kita simpan dulu, kita sisihkan. Kemudian kita masukkan cabai hijaunya, dan ini cabai hijaunya aku agar mudah ya diulek. Ya seperti aku bilang tadi, ini tuh menggunakan ulekan kayu, jadi agak susah. Nah, ini aku cabai hijaunya ini udah aku rebus terlebih dahulu, jadi itu lebih mudah untuk menguleknya. Dan karena masih panjang-panjang, kita gunting dulu ya guys. Oke, kita gunting. Dan ini aku juga pakai cabai rawit ya. Kemudian kita ulek, karena udah direbus jadi ulekannya lebih mudah gitu. Jadi kita ulek terus. Tapi ini uleknya nggak selama bawang, ini lebih cepat nguleknya. Ini apakah karena sudah direbus jadi nggak terlalu pedas cabenya. Karena kita kan mau buat sambal hijau. Kan kalau buatan orang lain kita nggak tahu ya cabai dicuci atau belum ataupun apa. Kalau kita buat sendiri kan kita udah tahu nih, oh higienisnya seperti apa, kebersihan yang kita mau itu seperti apa sih gitu. Karena ini udah aku rebus dulu, jadi insya Allah udah bersih lah ya. Udah rebus pakai air garam. Dan ini ulekannya sudah jadi ya, ulekan cabenya seperti ini penampakannya. Lalu setelah ini ditambahin bawang yang tadi sudah diulek, dicampur rata ya. Dan ini penampakannya, tereng. Ini belum dimasak ya. Kemudian kita masuk ke step berikutnya, kita buat bahan-bahan membuat sayur tumis.
Jadi bawang putih, bawang merahnya sudah dipotong dengan sebelumnya saat membuat bahan-bahan dari sambal hijau. Kemudian kita potong-potong wortelnya, itu potongnya tipis-tipis aja. Kenapa? Agar tidak terlalu lama merebusnya, karena sayur kan nggak bagus ya kalau lama-lama direbus, nanti vitaminnya malah hilang. Jadi kita potong tipis-tipis juga kentangnya. Setelah itu kita masukkan ke wadah yang sudah disiapkan, lalu kemudian kita masukkan lagi, kita potong lagi sayuran. Jadi sayuran di sini ini aku gunakan daun bawang ya, daun bawang untuk biar wangi. Di slice lagi sesuai, dimiring-miring aja agar penampakannya cantik ya, karena kan tadi wortelnya sudah dimiring juga potongnya itu. Lalu selanjutnya ini adalah kol. Jadi kolnya kita ambil sedikit aja, sedikit aja, dipotong-potong kecil-kecil, ini kecil aja, dikit soalnya. Kemudian setelah itu kita potong lagi daun sop. Ini daun sop ini nanti nggak kita masukkan ke dalam tumisan ya. Nanti itu untuk gunanya kita masak omelet. Nah ini buncis sayur berikutnya dipotong juga miring-miring, potong. Setelah selesai, dan ini penampakannya setelah seluruh bahan-bahannya dipotong ya. Dan berikutnya kita buat tofu. Sebenarnya tofu ini aku mau buat itu digoreng, tapi nggak tahu kenapa tofunya hancur. Nih penampakannya hancur. Terus aku cium kan baunya masih normal sih. Ya udah, tapi karena udah hancur, mikir kan ya udah mau buat apa ya. Jadinya aku buat omelet aja. Seperti itu, aku buat omelet, aku masukin, karena aku juga ada telur di rumah. Aku sudah biasalah anak kosan ya, telur tuh pasti otomatis selalu ada. Kemudian aku bejek banyak tofunya, aku masukin telur, aku kocok sampai merata ya teman-teman. Nah setelah merata, penampakannya kurang bagus ya. Jadi karena ada daun sop, daun sopnya itu aku masukin ke dalam omelet ini. Ini diaduk dulu sampai merata. Lalu daun sopnya kalian gunting tipis-tipis ya. Biar apa? Biar bau amis dari si telurnya itu nggak berapa kecium. Jadi samar sama dengan bau sop, daun sop ya. Atau di sini bisa orang nyebutnya daun seledri. Kalau di keluarga aku sih nyebutnya daun sop. Mungkin di beberapa daerah sih ada yang nyebutnya daun sop, ada daun seledri seperti itu. Kemudian kita tambahkan sejumput garam agar lebih gurih. Itu. Kemudian kita masukkan lagi nih karena kurang wangi, jadi aku masukin lagi daun sopnya. Masukin, aduk. Setelah selesai, aku siapkan minyak panas. Goreng. Omeletnya digorengnya usahakan jangan sampai terlalu lama ya, karena kita nggak mau gosong. Kan nama omelet itu nggak berapa terlalu gosong kan. Kemudian ini adalah masakan ketiga, yaitu tumis. Mohon maaf, masakan kedua ya, tumis. Nah tumisnya ini aku nggak pakai minyak, aku pakainya butter. Kenapa? Karena baunya lebih wangi kalau menggunakan butter. Nah, tumis sampai wangi. Bawangnya sudah kecium bau wanginya, bawang merah, bawang putihnya. Kemudian masukkan deh sayur-sayurnya. Aduk. Aduknya dengan api besar ya, dikarenakan biar cepet matang dan juga nggak terlalu lama nih si sayurnya dimasak. Dan jadi deh, ini penampakan sayurnya. Kemudian ini sambalnya, aku nggak videoin yang tumisnya ya, karena cuma sebentar. Lalu ini penampakan omeletnya, dan yang terakhir adalah jerek. Inilah masakan aku hari ini. Oke, jadi untuk kalian masak itu gampang, asal kita tuh mau aja niat daripada beli ya. Dan ini penampakannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.
Oke, tunggu makanan selanjutnya.